Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, kita bertemu lagi dalam sesi ke-13 tentang terhindar dari siksa kubur. Sebelumnya mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini 22 Ramadan 1442 Hijriah di Kompleks Pembangunan Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, saya membagikan ilmu tentang kitab Al-Wadul Haq tulisan Dr. Umar Abdul Kafi tentang terhindar dari siksa kubur, yaitu bagian ke-13, takut kepada Allah. Nabi bersabda, "Aku melihat seorang laki-laki dari umatku menerima buku catatan amalnya dari arah kiri. Kemudian datanglah rasa takutnya kepada Allah dan mengambil buku catatan amalnya tersebut, lalu memindahkan pemberian buku catatan amalnya dari arah kiri ke arah kanannya." Takut kepada Allah akan menjadikan seorang senang berada dalam ketaatan. Ia akan senantiasa bahagia untuk mendirikan sholat, berakhlak mulia, berpuasa, berada dalam majelis ilmu, dan amalan soleh lainnya. Takut kepada Allah juga menjadikannya benci dan berpaling dari perbuatan buruk. Maka ia meninggalkan ghibah, tidak mendengki sesama manusia, membenci dan menjauhi mabuk-mabukan, sangat tidak suka memakan riba, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, di mana saja berada, jadikanlah rasa takut kepada Allah sebagai bekal. Jika Anda masih muda, masih punya semangat dan kaya, sebaiknya semakin meningkat rasa takut kepada Allah Tabarak. Biasanya jiwa muda, rasa semangat, dan kekayaan sering menjerumuskan pemiliknya ke dalam kerusakan dan kemaksiatan. Orang yang berusia 30-50 tahun atau yang lanjut usia sebaiknya semakin meningkatkan harapannya untuk bertemu Allah Tabarak, karena dia akan segera menghadap kepadanya. Perhatikanlah, adakah orang yang hidup seperti batu? Tidak ada, saudaraku. Kita semua akan menghadap Allah Tabarak, dan seorang mukmin harus takut terhadap 5 hal yang penting, yaitu takut terhadap godaan iblis. Dan katakanlah, hai Muhammad, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari keadaan setan mendekati aku. Wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Surah Al-Mu'minun ayat 97-98 adalah doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis dalam tinta emas dalam kitab Ihya Ulumuddin tulisan Al-Imam Imam Al-Ghazali tentang doa berwudu, yaitu a'udzu. Jadi kalimat wa qul rabbi a'udzu itu langsung a'udzu. Tidak ada wa qul rabbinya kalau mau berwudu. A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Tapi tak mengapa Anda membacanya wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Jika Anda berjaga dari berdusta, bacalah kalimat ini. Jika Anda tidak ingin didustai, bacalah kalimat ini. Karena seorang mukmin itu adalah allazina yu'minuna bil ghaibi. Dia percaya kepada yang gaib. Al-Quran adalah datang dari alam gaib. Dia dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 tahun yang lalu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan yang pernah melihat malaikat Jibril hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, yang kedua yang ditakuti oleh seorang mukmin adalah melakukan maksiat, karena perbuatan maksiat akan menghapuskan kebaikan.
Dan tidaklah taubat itu diterima Allah Tabarak dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Surah An-Nisa ayat 18. Jadi tidak bisa sudah sakaratul maut baru mau minta taubat, kata Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua, hendaklah manusia beriman itu takut kepada malaikat pencabut nyawa. Kenapa, ma'asyiral muslimin? Karena malaikat pencabut nyawa tidak datang pakai surat pemberitahuan. Tidak ada kode, tidak ada bocoran, tidak ada utusan sebelumnya. Dia langsung datang mencabut seorang hamba dengan susah payah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Yunus, surah ke-10, ayat 91, ma'asyiral muslimin. Jangan sampai malaikat pencabut nyawa datang ketika kita tidak dalam keadaan muslim, dalam keadaan berislam, karena kita bisa saja menjadi su'ul khotimah. Dan yang berikutnya yang perlu ditakuti seorang mukmin, seorang Islam, seorang mukmin, seorang muslim adalah siksa kubur. Apakah siksa kubur merupakan lubang untuk menuju neraka atau taman-taman surga? Maka dianjurkan dalam salah satu hadis seorang hamba untuk terbebas dari siksa kubur, salah satunya senantiasa membaca suratul Tabarak atau surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada 30 ayat, saudaraku. Mari kita senantiasa teguh hati, senantiasa memelihara bacaan sholat kita sepanjang hidup kita, karena kita tidak tahu malaikat pencabut nyawa datang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, malam, pagi, atau sore, saudaraku. Dan yang kelima, pembagian buku catatan yang paling ditakutkan adalah seorang tidak mengetahui dia akan diberikan kitab dari tangan kanan atau tangan kirinya. Orang yang diberikan kitab lewat tangan kanan beruntung, orang yang diberikan kitab dari tangan kiri akan celaka. Itulah sebabnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, tulisan Imam Al-Ghazali tentang bersuci, baginda Imam Al-Ghazali mengatakan, bacalah ketika mencuci tangan kanan Anda, ya Tuhanku, ya Rabb, berikanlah kitab catatan amalku dari tangan kanan. Sungguh beruntung orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari tangan kanan. Anda lakukan itu 20 tahun, 5 kali sehari, dan setiap membacanya 3 kali, maka jumlah bacaan permintaannya 109.500 kali. Kalau Anda sempat bertobat 20 tahun baru meninggal dunia. Begitulah seriusnya seorang muslim untuk supaya catatan amalnya diberikan melalui tangan kanan. Takut kepada Allah Tabarak membakar keberadaan setan dan jiwa dan menghilangkan hasutan dari dalam hati. Sesungguhnya apabila orang-orang bertakwa ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Seketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Surah Al-A'raf ayat 201. Ma'asyiral muslimin, untuk senantiasa berjaga-jaga dari gangguan setan dan senantiasalah merasa taat kepada Allah, dan jangan sampai menjadi orang yang durhaka. Selalulah merasa diawasi. Rasa takut seorang kepada Allah dapat menumbuhkan perasaan bahwa dia, Allah, selalu mengawasinya. Jiwanya menjadi terkontrol dan sadar bahwa Allah Tabarak mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan apalagi yang ada di dalam hatinya. Allah berfirman
dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai pun daun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 59. Apabila kita percaya kepada Al-Quran, kita percaya kepada kalimat ini, maka kita percaya ada 2 malaikat yang senantiasa mengawasi kita, malaikat pencatat kebaikan di sebelah kanan dan malaikat pencatat keburukan di sebelah kiri. Bahkan ada malaikat penjaga ruh dan ada malaikat penjaga iman. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, sesungguhnya kita dijaga oleh 4 malaikat dan dalam pengawasan penuh Allah Tabarak. Jadi sebenarnya ada 5 yang melihat kita setiap saat. Maka waspadalah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.